Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yuhibbu min ibadihi al-mutawaddi'in wa yakrahu min khalqihi al-mutakabbirin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu, bapak, hadirin, hadirat, jamaah rahimakumullah. Mari senantiasa dan selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur karena rahmat dan nikmat Allah masih tercurah ke awak. Sesuai dengan sering kita sampaikan, nikmat yang paling besar yaitu masih diberi awak kesempatan untuk mengisi jatah hidup dan umur dengan hal yang baik. Karena itu nikmat Allah yang paling besar. Laijo talaki dan sempat beribadah dan taat itu merupakan min a'zami ni'amillah, merupakan nikmat Allah yang paling besar. Karena dengan kesempatan dan peluang yang diberi Allah itu dan bisa kita isi, itu tidak seluruh orang bisa memanfaatkannya. Banyak orang yang masih diberi umur tetapi tidak sempat untuk taat dengan berbagai alasan. Punya awak ketika lagi terbuka peluang-peluang untuk awak taat dan di jalan Allah, itu kata ulama min a'zami ni'amillah, merupakan nikmat Allah yang paling besar. Mudah-mudahan selalu awak seperti itu sampai nanti kesempatan hidup ditutup oleh Allah atau diakhiri, dan kita selalu dalam keadaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Ibu Bapak, kita teruskan pelajaran awak mengisi kegiatan kita dari maghrib sampai isya. Sesuai jo prinsip awak, kita duduk di rumah Allah membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu karena hadis yang sering kita sampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Kurang dan berkumpul di rumah Allah. Jadi awak ini kok nama di rumah Allah, di tempat salat berjamaah, di masjid, di musala. Ketika di rumah Allah itu karajo, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, membaca ayat-ayat Allah dan saling mempelajari ayat Allah itu. Nah, berarti membaca Quran, membaca ayat Allah, kemudian kita ambil pelajaran dari ayat Allah itu. Kalau itu karajo kecil Nabi, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, wa ghasyiyat humur rahmah, diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, wa hafat humul malaikah, dikerumuni oleh malaikat,
wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah banggakan awak tu di depan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang manfaatnya duduk di rumah Allah kemudian membaca dan mempelajari ayat Allah. Itu dasar awak duduk. Jadi kalau sekedar ilmu, ulang-ulang balik, kalau ilmu mungkin banyak di rumah. Mungkin bisa begitu. Dari televisi, dari HP, dari mungkin banyak. Dia ada orang nggak mau ke surau nangan kaji. Oh, kaji di rumah lah banyak. Di surau kaji itu kayak itu dia. Nah itu. Ya. Kalau itu saja memang Joiko saya kan bisa banyak ilmu. Ya. Artinya siapa ustaznya nggak bisa di situ. Judulnya nggak bisa. Kalau sekedar ilmu. Untunglah di hadis Nabi itu awak secara zahir diingatkan dari Nabi ijtama'a fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah Allah. Jadi kok tidak ada alasan ayo ilmu lah banyak di rumah awak punya ilmu saja. Tapi Nabi mengecek pergi ke rumah Allah dan berkumpul di rumah Allah. Teman-teman ini kan berkumpul namanya. Nah, duduk. Jadi duduk di rumah Allah kerja membaca dan mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu akan turun as-sakinah, ketenangan. Jadi awak butuhkan sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh ketenangan hidup, ketenangan pikiran, ketenangan kehidupan sehari-hari. Itu diantara salah satu cara dibuka oleh Allah bahwa supaya awak bisa mendapatkan itu. Akulah kerajaan. Nah, itu makanya situ kajian-kajian atau wiriko kita dasari dengan ayat supaya awak termasuk kepada orang yang membaca dan mempelajari ayat di rumah Allah. Nah, itu dasar awak. Kalau ada tambah ilmu atau taulah, itu berarti bonus namanya, tambahan. Tapi nenek awak dari rumah awak nenek duduk di rumah Allah membaca dan mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditambah niat lain, insyaallah bertambah juga pahala. Niat wak silaturahim, niat wak menunggu waktu masuk salat berikutnya, itu juga ibadah. Langkah pergi ke masjid, ke rumah Allah, ke musala, itu juga bertambah pahala. Jadi banyak sebenarnya bonus-bonus yang diberikan Allah ketika kita amuah menyadari seperti itu. Nah, baik. Tertarikan pelajaran awak. Kini kita ulang ayat Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Jadi kita baca surah Al-Jumu'ah itu surah yang ke-62. Jadi kalau awak ingin nanti di rumah bisa kita cari surah yang ke-62 ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Coba lihat terjemahnya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, kematian itu pasti menemui kamu. Nah, itu kan cari saya. Jadi secara terjemahku bisa kita cari masing-masing punya Quran terjemah. Jadi sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Berarti secara zahir pahami ayat itu kematian lari darinya atau tidak amuh mati saya. Tapi yang kematian itu pasti. Itu diinginkan oleh Allah di sini. Itu pelajaran pertama dari pemahaman umum. Kemudian dari ayat itu pun juga dipahami bahasanya kematian yang pasti itu, kita tahu pasti mati. Ya, nanlah pasti itu manusia secara umum lari dari kematian. Lari itu artinya tidak suka. Secara umum dulu, nanti dalam tafsir dijelaskan orang yang takut itu nanti
berarti orang yang berdosa. Tapi kalau secara umum awak lah kini katalah banyak palo lah, banyak minta ampun. Ini memanglah siap untuk mati, memang itu hidup lah. Jadi aku kan menanti mati seseorang. Ya, menanti mati saudara. So mati itu pasti. Jadi menanti mati itu bukan orang nggak kerajo, bukan orang lah bebas semacam awaknya hidup nanti mati. Tidak, dari awal saya menanti mati. Ya nanti mati. Cuman jangan mona dicari-cari kerajo. Ada di sekolah, ada di kantor, ada di sawah. Soalnya menanti mati sebab itu nanti awak ke menyeberang ke kampung awak, ke kampung yang sebenarnya, ke rumah yang sebenarnya. Itulah akhirat. Dan pintunya adalah kematian. Makanya mati itu disebut babul akhirat. Mati itu pintu ke akhirat, pintu ke kampung awak. Kalau sering kita sampaikan, kalau di Sikopo awak menumpang saya, menumpang rumah, menumpang kampung, menumpang awak tinggal. Tapi di rumah awak sebenarnya nanti di akhirat. Nang kampung awak sebenarnya nanti di akhirat. Nah, jadi suatu hal yang pasti dan awak memang akan melaluinya. Rato-rato setiap awak tu lari dan tak suka. Nah, dan itu tuh ada kawan lagi ni masing-masing cukup amal kata besok pagi pukul 7 aku mati ya. Kalau dia tahu kawak itu tuh kan nak sana aja tuh. Dia kok dapat bah kok nak besok bahanya kan gitu. Iya. Kok agak 2 hari lagi jadi mungkin tak minta awak nak 2 hari ya. Mungkin kok 4 tahun. Tapi oleh Allah tuh tidak dia tahu. Ini pasti tapi tidak diberitahu. Nah, itu tuh keistimewaannya di situ. Dan itu untuk pelajaran kawak. Jadi secara umum dia itu innal mautal ladzi tafirruna minhu, yang kamu lari itu berarti memang rata-rata awak tidak syukur. Rata-rata awak tidak ingin itu. Nah, tapi kata Allah fa innahu mulaqiku. Dia pasti akan menemui kamu. Itu secara umum ayat itu awak cari. Jadi tidak bisa lari, Pak. Jadi sebenarnya intinya tidak bisa awak lari, harus awak temui itu, harus awak lalui itu. Nah, makanya dalam tafsir, baca misalnya tafsir Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' bi Ahkamil Quran, itu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahasa itu bahasa nan sangat hebat untuk menunjukkan bahasanya tidak bisa awak menghindar dari mati itu. Baca di situ. Wa yakunu mubalaghatan fi dalalati ala annahu la yanfa'ul firaru minhu. Nah, bantu je ulama tafsir untuk mendekatkan ayat ini. Ya, artinya itu menunjukkan sesuatu yang bersangatan mengician kawa baso nak bermanfaat, nak berguna loh, kama pun lari, ba pun mainda, tu ada bisa. Nah, itu tuh satu. Jadi ayat komagiah keyakinan kawa memang awak tidak bisa menghindar dari itu. Apapun lah usaha awak tidak bisa. Man usaha awak dalam kehidupan sehari kan tidak usaha lari dari mati. Makanya awak justru siap harusnya dengan kematian. Jadi awak beramal tiap hari itu kan dalam rangka itu kita siap untuk mati namanya. Karena itu pelajaran di balik itu. Jadi kalau dikatakan sesuatu itu pasti dan awak tidak bisa lari, nah berarti tentu harus ada kesiapan untuk itu. Itu juga diingatkan oleh Allah di ayat berikutnya. Sebab nanti, nah di ayat terakhir itu bisa kita pahami bahasanya nanti fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dibongkar seluruh yang kamu kerjakan. Nah, penafsiran dibongkar kalau diterjemah dijelaskan lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi diberitakan dia tahu kawa dan awak kerajokan salamo sabalun mati itu. Nah, di ana kita kerajokan kalau diberitakan
itu ujungnya nanti adalah jaza, balasan. Jadi nanti ketika lah dihadapi itu, nah karena nanti akan ada balasan di akhirat itu. Waktu setelah kematian yang tidak bisa awak lari itu, nanti akan ada pembalasan. Jadi ujungnya itu peringatan kawak dari ayat kau. Nyu pasti awak tidak bisa lari. Kemudian setelahnya terjadi nanti akan ada pembalasan. Nah, berarti di Kanaan kawak untuk itu, maka di sanalah di hadis itu dijelaskan oleh Nabi bahwasanya ada kesiapan awak untuk itu. Berarti di sini harus ada nanka kita hadapkan untuk menjawab amal yang akan dibongkar nanti. Dia akan fa'inab bihukum bima kuntum ta'malun, akan diberitakan nanti. Dan kamu kerjakan itu. Dan itu bagi Allah murah. Kalau dulu mungkin banyak orang sulit mempercayai. Malu kan bisa sebanyak tuh orang lagi kata rekam sadonya kan? Dari Nabi Adam sampai terakhir. Ya. Lagi kan mungkin tunda kasasi gitu. Nah, itu apa-apa. Jadi dengan teknologi ilmu kini kok, itu kan harusnya lebih percaya orang jo akhirat itu, jo pembalasan nanti, jo rekaman amal awak, jo rekaman amal. Bab itu sebenarnya banyak, rekam gini kan, ya banyak. Namanya CCTV ya bisa tuh. Sekali sebulan dibongkar. Aku tanggal sekian, menit sekian, detik sekian, aku orang masuk kemari. Aku orang ngarajuan kau. Kan bilang gitu yang pakai CCTV itu musadi itu musalah saya. Nampak aku orang membuat kotak loh. Tanggal sekian, jam sekian. Nah, Anda bisa diingkar itulah terekam. Jadi nanti di Allah tentu lebih mudah. Sedangkan itu ilmu dari Allah lalu itu dia ke manusia. Kalau dulu mungkin agak payah akal menerima nanti balasan amal tu sebanyak tu orang tak kesasik ke seketik tu kan gitu. Tapi di manusia ilmu dan dia dari Allah seketik sebaru ke manusia lawan tu itu kini perkembangan. Jadi itu harusnya lebih yakin awak kepada hidup di akhirat itu. Nah itu pelajaran dan kita ambil. Jadi awak tak bisa lari, tapi harus kita hadapi. Makanya nanti dengan ujung ayat itu akan dibongkar satu amal awak. Berarti intinya Ba'a menyuruh awak menyiapkan diri dengan amal itu. Nah dan itu dijelaskan di hadis Nabi yang sering awak dengar untuk menyadarkan awak. Ya, disadarkan di Nabi di hadis itu di kanan kawak jangan awak cari setiap hari. Jadi nanti di hadis Sahih Imam Bukhari dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya yang mengikuti mayat itu kata Nabi, ya, yang mengikuti mayat itu ada 3. Itu hadis Sahih Imam Bukhari, hadis yang ke-6514. Nah, bisa cari kitab Sahih Bukhari nanti. Hadis Nabi, yasma'ul mayyita salah satun. Mengikuti mayat itu ketika sudah mati, yang pasti mati itu kalau lah ditemui itu 3 kelompok yang mengiringi kata Nabi. Untuk mendakikan sana yang mendakikan kawat. Fayad ya usnani wa ya baqama ahlu wahidun. Nan duo pulang dan cie tinggal. Nah, kan sering hadis kuat tanah. Ya. Atau ya cobahu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mengiringinya 3, keluarganya, karib kerabat, hartanya dan amalnya. Kan 3 tuh. Jadi cari kalau orang mati, orang meninggal ke kuburan itu kan 3 tuh nama mengantar. Keluarga atau karib kerabat lah, andai tolak segala macam. Ya kan, kalau famili itu kan datang mengantarkan ke kuburan. Ya, orang kantor, orang rumah, kawan-kawan segala macam itu ahlu keluarga. Itu mengantar, ikut tuh. Yang kedua, harta.
arato akhir kiro arato. Ya, bisalah nan penutui awak, penutui jenazah, penutui mayat. Ya, nan asli tentu kain kafan. Cuman kok ada di luar bertambah itulah kok ada arato kalau kain awak tersurut dulu misalnya. Dah ada panjang kan gitu. Kalau seorang tua dulu ada Bugis Makassar. Gak ada orang tutu dulu melantan-lantan, bapak nak pakai kursi bayang pak, iPhone tua, ya untuk penutup mati nanti. Lain mati. Iya, Pandangnya untuk mati ya. Harusnya kan, ya pakai saja ketika lain duit tu, nanti kau jual pakai untuk itu. Dia lebih banyak manfaatnya. Ya supaya dibawa tarik sampai mati. Ya, itu jadi engkau nanti kecil Nabi kan kembali. Tapi usahawan nanti kau dapat nanado tu jangan kembali ya. Di kecil Nabi di situ dua kembali. Jadi ada tu mantan awak masuklah jago tu pakaian awak kain sarung segala macam. Ya kalau dia awak dulu ada lapik macam lah, lapik pandan segala macam. Ya. Kini masih ada ya, masih ada tu. Ya kau simpan ditulang deh. Karena kembali sari ada orang menjual. Lihat pandannya. Nah, jawab memang kesiapan awak untuk itu, kesiapan untuk awak mati. Jadi di masalah itu kan itu jauh. Kesiapan untuk awak mati. Jadi itu amal. Di walawanya berlimpah amal itu kan untuk kesiapan mati je nama. Kemudian jawab masalah awak secara zahir, beribadah awak, salat awak. Nah, untuk mati kita siapkan jawab. Kan sampai bulu tu lah disiapkan je perbatul je di dana ya untuk mandi orang jenazah. Jadi di saya nanti pemankan dulu nanti ya. Mandi si kalau di rumah kan kadang payah. Kadang bertutui cari tarfal pokoknya macam-macam. Kadang ayah payah lo cari lo dulu, mandi lo di halaman. Ya kalau dulu lagi bisa mandi di rumah lagi bakandang. Akhirnya ada kandang lagi. Dulu bagi kan ayah ke kandang meninggal. Inilah payah kan malah sampai. Jadi mudah-mudahan dengan lado sampai aku untuk kesiapan mati itu. Jadi lado tandu sih kok bisa masuk tandu, bisa mandi. Makalah pakai shower deh. Ayolah, mewah lu nanti mandi, mewah lu orang mati mandi sebelum itu. Awak ini kita pakai shower. Akhirnya lebih dia waktu pakai shower. Ya, lah senang lah. Jadi air ada kek, kalau lah ada kek. Nah memang ada wak cari di Mekah juga ada di masjid Al-Hijrah namanya, daerah Mekah itu pernah dibawa ke situ dulu. Memang sampai mandian mayat segitu, tapi langsung ada keran langsung air di situ. Jadi orang kerja orang merasa balik aja air langsung turun. Nah, kau dibawa, tapi lu salah di kapal ini sih kau, nanti langsung lah salah di situ. Kan pencak tuh, makanya itu kecil. Orang-orang itu kan kalau tidak dibiasakan lah. Salat, berjalan kamu salat, kamu sajid, nanti ke digotong juga diangkit ralai kalau kembali. Jadi, mari wak biasakan ke anak-anak wak kan mudu-mudu kan adik-adik. Biarlah joko kali-kali, makanya bila biasa kamu salat, ya. So nanti tak biasa berjalan kamu salat, nanti bahaka ke dipikul orang kamu salat. Nah, itulah. Tidak dibiasakan salat ini di belakang imam. Nanti akan salat di buku imam. Disalatkan di buku imam. Jadi kok kanak-kanak awak. Jadi Pak Abun nan kamu salah kok memang lah harus dalam rangka kesiapan awak cukup. Kesiapan untuk sesuatu yang pasti cukup. Jadi dalam rangka itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan yang baik itu. Jadi itu keluarga, harta dan amal yang tiga itu yang mengantar. Tapi kata Nabi, fayarji'u aluhu wa maluhu. Nanti akan kembali keluarga dan harta. Nah, itu kalau tahu keluarga orang pulang saudara. Nah, awak setinggal ya. Arato tinggal. Ya. Arato memang sudah tinggal pulang ya. Pulang di bodi perak balik kain merancak tu, bawa balik. Awak Faisal aja pakaian. Bawa dulu lagi apa baduang lah, gitu loh lagi meninggal apa bantu orang baduang ya, atau amal kan yang tinggal cik Nabi, amal yang tinggal. Ikolah dalam rangka aku awak, dan awak lakukan tiap hari ikolah sejalan awak
jo ayat dan hadis Nabi kau akan itu. Jadi kalau awak kini memperkuat amal awak tu senang jo ayat dan hadis Nabi kau. Awak lah di dalam kau sana. Jadi ayat ngecian kamu tidak bisa lari dari kematian. Nanti akan dibongkar amal kamu dan dibalasi. Oh ya Allah, kami lahirlah menyiapkan diri di situ. Kecil Nabi bituloh amal pula nanti akan menemani sampai ke akhirat. Nah, itu harta dan kawan itu akan pulang. Nah, tapi ada orang nan cerdik. Nah, nan cerdik itu apa maksudnya? Diusahakan jo nan pulang kecil Nabi jago bisa aja dibawa kan gitu. Tanya ratu. Dia ratu itu kalau diniatkan untuk dipakai sarana alat untuk beribadah, berarti itu namanya dibawa mati aja namanya. Jadi bentuk kain jago itu lah. Kalau kita anduk-anduk saja di rumah itu enggak pakai ketika ibu kan. Nah, ketika sampai dikubur saya nanti manfaat. Tapi kalau niatkan itu pakai kok beli baju untuk mendukung ibadah untuk salat. Kau beli untuk ibadah untuk menjalankan amanah ke ibadah jo. Berarti mendukung ibadah. Nah, ketika itu dipakai berarti awak namanya memakai haratu itu untuk dibawa mati. Jadi kalau ada orang yang haratu tidak akan dibawa mati lah. Banyak itu ya. Pakai pun tidak akan dibawa mati lah. Ada awak cuba dibawa mati. Jual caranya itu, awak pakai kau. Awak niatkan itu, kau kembali barang awak niatkan untuk beribadah itu. Jadi untuk membali saja itulah lawak niatkan tu, meskipun untuk ibadah ya Allah. Nah itu berarti awak pakai selama ini untuk mendukung awak, berarti awak mau mati lah. Mungkin pengalaman awak dari dulu awak, kalau awak naik otomo misalnya kan, lama awak panu lama, kemudian orang azan dia awak nunggu panu baru. Tanya dia tiap berdoa kayak Allah ya Allah, mudahlah rezeki, dapatlah undang kecil, rancak ya Allah. Bab itu masuk waktu awak singkasi kamu saja. Kalau gini kan tagadu awak keturun awak di auto, orang laka apa namanya awak dah naik, tapi bolu hati sopir. Tidak keturun lah orang sadazan, awak kesalat. Nah betul lah mau pandor. Akan gelisah awak terus. Ada di situ muncul mungkin di awak doa awak keinginan awak. Ya Allah aku dapat nanti kendaraan kan lancar. Mau masuk ke kartu bantu ikoko, itu bisa salat. Nah, kan itu. Nah, dia kira Allah. Nah, berarti pitih awak keluar tu, kemudian awak pakai lo itu, tapi memang sesuai dunia awak di awal, berarti itu tuh, awak bau mati. Berarti arato pitih pembali itu, memang seolah lebih bau mati. Habis itu dulu dapat, kok tinggalnya orang di luar, orang yang tinggal memanfaatkan lo, awal awak bau lo sesuai tu. Awak pakai selama hidup. Awak pakai manfaatnya. Orang dapat itu tinggal ini orang manfaatkan. Kalau yang besar dimanfaatkan. Itu yang cerdik itu. Ya. Ini kau doa betul laku sama satu besar awak pakai kan. Awak pakai awak niatkan tu mau untuk ekor misalnya. Awak siapkan untuk beribadah, untuk menjalankan amanah. Jadi sebagai alat untuk mendukung ibadah awak, mendukung menjalankan amanah misalnya. Karena itu ibadah jo. Nah, makanya itu insyaAllah awak lah menyiapkan di bawah mati. Walaupun kecil Nabi cakap ratu itu pulang, tapi awak harus mencermati bahwa bisa ratu cakap itu menjadi amal. Nah, itu. Menjadi amal akan menemani awak nanti sampai ke alam akhirat. Mungkin itu Bapak Ibu dan lawak-lawak kerajokan sehari-hari, tinggal mengkaitkan, kalau istilah anak sekolah itu mengkonekkannya, menghubungkannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja niat awak dengan melakukan membeli barang lah, memakai barang lah. Nah awak niatkan untuk itu berarti namanya itu awak bau mati. Dipiti itu juga belanja beli hari-harian, awak niatkan pendukung ibadah. Bali makan kau ya Allah, aku mendukung ibadah nanti. Bali buah-buahan, kau kecil cara sunatullah, meritorinya ketentuan Allah. Aku mendukung untuk tambah darah, aku untuk mendukung kesehatan. Awak bali itu, awak makan,
Atau namun piti awak pakai untuk bau mati namanya. Sebab dengan sehat awak, dengan itu awak bisa beribadah ya Allah, bisa menjalankan amanah, bisa itu. Berarti yang keluar itu fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti awak bau mati. Nah, itulah enaknya Islam. Dua-dua dah. Awak memanfaatkan. Kemudian kok tinggalnya nanti awak pahit. Awak memanfaatkan selama awak hidup. Berarti awak mau mati tu. Jika ada orang mengecek lalu ginanya ya, nak dibawanya rato rancak tinggal auto, rancak tinggal. Tapi ketika hidup layu auto kok diniatkan untuk awak pakai untuk beribadah, nah berarti awak memanfaatkan nama itu. Oh pakainya banyak tinggal semacam ni orang yang tinggal nak beruntung lah. Tapi ketika orang yang baik kok lah diniatkannya lah dipakainya selama hidup memang untuk beribadah, berarti ini lah mau mati itu sana. Ya, ada mau mati sana. Jadi awak kini lah mau mati pakaian awak pakainya selalu awak pakai baju untuk mau mati ya. Ya. Awak siapkan untuk itu sini awak. Tinggal awak mengkaitkan jo Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak tak kecewa lah kau tinggal tibunan pasti coba tu kematian tu. Nah, awak lah selama awak hidup awak pakai seadanya, awak nikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga awak bau tu mungkin kurang mencari gitu. Ai lah ruginya pandai mengumpul saja. Nah kan itu tu. Tapi nan awak nan cerdik al-kayyisu katanya kata Nabi di hadis Nabi, orang yang cerdik itu memang amalnya itu untuk itu. Di kerja sehari-hari itu memang dibawa nanti 5 ba'dal maut untuk sesudah mati. Nah itu nanti kita usahakan bagi awak dalam melakukan alhamdulillah. Itu sendiri awak sebab hari ko nyokapi awak ke Karajojo kalau awak kaitkan untuk kedibo mati itu kan rugi awak. Sapi di dunia saja. Sila orang tutu dulu apa? Dapat di rimbo hilang di sama. Ya. Ada sapi itu kalau enggak dulu. Sapi awak tu dia enggak berempat tu awak lain. Kalau enggak awak niatkan untuk 5 ba'dal maut. Jadi kata Nabi al-kayyisu, orang yang pintar itu di hadis lain itu, yaitu orang yang man amila 5 ba'dal maut. Orang yang beramal itu untuk sesudah mati. Ya, jadi ada pikiran tu arahannya lentingan lah, bahasa lentingan karajo itu untuk sudah mati. Walaupun nampaknya karajo itu karajo dunia. Jadi kok nanti ambil pelajaran dari ayat itu, kematian pasti dan nanti setelah mati itu kita akan dapat balasan. Oh kalau begitu berarti ada kesiapan awak untuk menyiapkan anak dari bawah. Kecil Nabi amal cakap dan menawani awak sampai ke akhirat. Nah amal pula nanti kita isi. Kula karajo awak tu hari ke dimasuk karajo asin awak lakukan memang awak untuk amila 5 ba'dal maut untuk awak bakarajo dengan yang sesudah mati itu nanti. Kaksinan lentingan awak sadonya. Kalau untuk dunia aku sabi sikose, kalau dunia aku salah nandape. Tapi awak harus cerdik kata Nabi untuk sesudah mati itu nanti. Nah, untuk pendorong itu di Nabi dipakuai lo dengan hadis yang disampaikan jago. Kemudian oleh ulama ditambah jari untuk meyakinkan awak. Nah, itu untuk memperkuat saja lah. Jadi kita sampaikan ayat, kita sampaikan hadis Nabi, kemudian diperkuat oleh ulama. Bahasanya kepastian mati awak tak bisa lari itu diulas lagi oleh ulama, tapi itu bukan hadis. Bahasanya kematian yang pasti dan kawak mau amal tu nanti yang kita tanggung jawabkan nanti di depan Allah tu laisa lil mauti sinnun mahdud. Tidak ada kematian itu umur tertentu. Aku untuk meyakinkan awak supaya awak jangan berleha-leha. Itu kan kadang awak sering lupa je gitu. Walaupun inilah pasti kecil Nabi, kecil Allah di ayat. Kecil Nabi ikon akan dibawa kecil Nabi. Tapi kan kadang awak acok terlena aja, lupa je awak. Ini dikatakan mati dan pasti itu dan awak tak bisa lari itu tak ada bocoran dari Allah. Umur bara awak akan mati itu. Gitu. Laisa lil mauti sinnun
mahdud. Tak ada mati itu umur tertentu. Kan itu ada. Tak ada bocoran, tak ada pemberitahuan dari Allah. Orang akan mati itu kalau umurnya lah 30 tahun kate. Ada. Tak ada. Kalau ada kalau mana? Nah, itulah lah Rasulullah menyuruh awak bersiap amal. Tak ada umur. Walaupun kadang-kadang menurut biasa dia awak kan. Kadang-kadang kalau orang meninggal kan acok je bertanya umur. Kalau siapa meninggal, ini mana umurnya baru tu? Dia umurnya baru tu kan kena sakit. Dia umurnya sekitar 20 baru tu. Nah, mungkin menurut biasa tu wajar awak tak canggah. Tapi kalau awak cari dari ketentuan tu, memang nan muda meninggal je, nan berumur meninggal je. Istilah orang tua dulu nan umbang jatuh je, nan nan pun jatuh je. Dia tak ada. Itulah lama ada pengajaran itu. Cuma kadang-kadang dengan kehidupan dunia kok lupa. Sehingga lupa mengkaitkan amal itu untuk sudah mati siapa. Jadi kalau orang takana mati itu pasti nanti ada pertanggungjawaban amal mendapat balasan. Makanya kita akan berusaha kami sesuai hadis Nabi siapa tu, anak kami mengiringi awak tu, awak jadikan sadonya amal awak. Nak mengawani awak tu nanti sampai ke akhirat. Nah, itu dijelaskan lagi oleh ulama, kan tak ada umur tertentu. Nah, kemudian laisa lil mauti makanun muayyan. Tak ada lo mati itu tempat tertentu. Kan tak ada orang akan mati itu kalau lah di rumah sakit. Nah, tak ada itu. Orang tak di rumah sakit, ada dia meninggal, ada dia mati. Tak mesti di rumah sakit haruslah 3 hari, tak ada ketentuan. Mungkin menurut awak, menurut biasa mungkin orang kalau lah sakit atau orang lagi rumah sakit, tapi itu tak ada ketentuan. Tak ada bocoran dari Allah seperti itu. Makanya awak siap selalu dima itu tak ada diberitahu. Maka di surah Luqman kalau sering awak dengar ayat itu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada sejuk diriku nan tahu di bumi mana akan mati. Awak tak tahu. Di kampung meninggal kah? Di rantau kah meninggal? Bahkan di hadis lain diingatkan kalau Allah lah menetapkan orang meninggal di suatu tempat itu, dijadikan adosen akan mengantar orang ke sini. Nah, itu ada di hadis. Ya. Kadang tak amu-amu pai. Nak adu nama pergi ke Jakarta lah, panik menyuruh anak segala macam saya. Tapi nak sekali itu amuh saya kan. Kan tu tercanggah ada, kan tu betul itu. Dia nak amuh besok di kampung saya tahu. Apa ya anak mau kan tu itu. Tapi nak sekali itu adu saya lah, tergerak setiap amuh saya pergi. Rupanya, meninggal di sana. Nak sekali Allah je ke sini, sekali itu pergi. Sinalah meninggal. Sebab itu Allah menampakkan kawat di kehidupan dunia kau, bahasa itu tidak bisa dikira-kira. Tidak bisa kita menetapkan awak kau mati di kampung sana, kan? Tidak bisa. Ya, kalau Allah tetapkan di rantau ya kan, ada usaha untuk penyuruh awak pergi ke rantau. Maka nan jalan awak ini tidak umur dah, tidak sampai dah, tapi kesiapan awak itu salah. Kau dimak kau meninggal. Dan jalan jawab, lalu amal awak nak mengawal amal saya mengawal. Kalau kau orang tu tak bisa. Anak disuruh mengawal ni, dia tak tahu lo bila akan mati. Kadang lagi tungguinnya tak dia mati lah, kan? Mereka bisa jadi. Ya. Bukan peninggalan, meninggal. Jadi tak bisa awak jauh makhluk tu bantu itu. Jadi harus kadang yo amal saya. Mungkin kalau anak sampai dia pokoknya amal saja. Ikut salah. Nan berkumpul nanti di rumah awak sebanaya, nan kampung awak sebanaya. Itu ada kira. Beramal awak, berdoa awak ke Allah. Mudah-mudahan nanti asal rumah awak. Kalau di dunia aku dianggap diinginkan serumah saya awak taruh tidak bisa. Ya awak punya tanggung jawab amanah masing-masing. Dan jadi kebanyakan amal beramal ya malu ala makanatikum. Beramal saya di tempat masing-masing. Kau beramal, mudah nanti di akhirat tu di sana awak dan akan digabung oleh Allah. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Di surah At-Tur itu kan dijelaskan oleh Allah.
Orang beriman lebih diikuti oleh anak cucunya. Nah, alhaqnahum, kami nanti gabungkan mereka di dalam surga, kata Allah. Jadi itu saya harapan Pak gini ya Pak. Dengan siap Pak Cakul itulah siap masing-masing. Siap pribadi Pak, siap loko. Karena kadang juga anak-anakku itu nanti sinang saya bertamu. Kalau di dunia tidak bisa dia sampai mah di psikosa sampai psikol akan mati sama kami sama-sama malape. Tidak bisa Pak menetapkan. Makanya yang bisa malape yang menyelamatkan awak sabananya itu sudah awak siapkan amal. Ya. Wah anak segala macamnya biar doa dari mana sampai ya. Perlu secara zahirnya, secara fisiknya. Sebab anda diberitahu sampai bima, umur bilo, kan tak tahu. Ditujuh, laisa lil mauti maradun maksusun. Tidak ada lo mati itu penyakit khusus. Nah, kan ada lo bocoran kawat. Orang akan mati kok kalau sakit iko. Sakit iko kok kalau lah stadium ikolo. Anak don. Orang tidak sakit, ada aja meninggal. Nah, jadi itu. Jadi kalau bakso sehari-hari kan ada juga kadang tercanang meninggal. Indonesia dia cukup maratonnya cukup pagi lah kan. Ya. Kadang seakan-akan awak tidak menganggap mati itu kalau tidak sakit kan itu. Ya, sakit anyo kan sih. Tidak ada sekedar bertanya untuk mencari penyebab itu tidak. Tapi kalau meyakini orang akan mati itu mesti sakit, nah kan di situ enggak. Tapi kalau sekedar bertanya sehari-hari mungkin di luar kebiasaan kan kita awak kan besok itu. Siapa meninggal ya? Muda ni baru tu umurnya muda baru tu kan sering awak kena gitu. Iya, acok gitu ya. Nah, tapi kan itu sekedar untuk mengenang kawat dalam ada nampak kuat keyakinan kepada Allah. Tapi bukan menghindari ketentuan Allah tentunya. Ya, dia umurnya segitu lah. Dia muda baru tu. Jauh dibawa baru tu, agak sering gitu. Jauh dibawa. Memang mati itu dibawa awak di hati awak ke semua awak kan tak ada ketentuan. Ya. Oh sakit no. Cakap semua maraton ni awak muka dia cakap leh dia cakap tapi dia meninggal kini kan. Ya. Itu kan Allah bagi pelajaran. Allah menampakkan. Jadi dan awak kini hadir itu kan awak tak tahu. Jo cara Allah akan memanggil awak di malam kalau awak akan meninggal. Ya. Umur barang kalau awak nak kini umur nado kini awak meninggal awak nak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalek karajo harian-harian awak tu lawak bawakan untuk kesubaran cakap tu, itu berarti awak lah siap namanya. Bila tibonya awak tinggal paisir seperti pelajaran-pelajaran awak dulu. Jadi tu hari ko awak kami sih mana bisa awak bawa. Awak jalan je tak. Awak jalan je tak. Sepanjang jalan awak kami je. Awak bawa je. Awak kabeh je jalan je tak. Nah, jalan je tak. Di ma baranti ko asiko sampai periputuinya ke Allah. Ada baramal awak bawa laju awak sadonya. Nah, keranjang awak nak lu keranjang bocor. Ala mati siko ke Allah. Berhenti berjalan di siko periputui misalnya. Awak lawak unjukan ke Allah yang awak bawa. Ya. Tapi kalau awak tak siap jaga tu bantu itu. Dia tunggu selantar Tuhan. Tu tinggal di simpang tembu tu ciak bojapri balik luar. Saja. Tak saja pergi. Al-ayamu tazhabu. Hari itu jalan maju tadi. Dah ada dah balik-balik. Makanya ketika ada kesempatan, ambil. Ketika ada kesempatan, rajokan. Itu sih. Itu berarti kalau masuk barang ke karuang, kabeh jo, bawa jo, jalan jo tadi. Model kerajo jalan jo tiap hari tadi jo betul. Awak pengumpulan tu. Jadi kalau dalam tempat kerajo tiap hari tu, dia pengumpulan barang. Mencari nak dibawa suat itu sini ya Pak. Kalau nak lain untuk kepentingan dunia, Pak pakai je untuk kepentingan dunia, tapi niat Pak untuk akhirat je. Kau balik makan Pak, balik kau untuk buat beribadah ya Allah. Kau berubah Pak, saya je untuk bisa beribadah je ya Allah. Dengan kesehatan bisa je beribadah. Saya ke surau. Awak pergi berubah itu insyaAllah beribadah je. Kau tu pergi keluar balik saya insyaAllah. Itulah dalam rangka beribadah je kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantara pelajaran dari ayat itu kita ambil, jadi kita simpulkan. Jadi dari ayat kematian itu satu kemestian, awak tak bisa lari.
dan itu tuh tidak ditentukan bilonyo dan kapannya dan di manyo jo caroanyo. Makanya jadi mangawak sesuai jo hadis Nabi itu siap saja jo amal yang kita bawa. Lalu jo nado di dunia bisakah dijadikan amal? Bisa. Di kok doa ratu, kok doa kawan-kawan satu rahim tu jadikan jo ibadah bekal awak untuk ke akhirat. Ya. Jadi sadonya awak pakai amal awak tu untuk ke akhirat. Walaupun nampaknya kerajaan dunia, walaupun nampaknya itu barang-barang dunia, tapi ketika kita mengkaitkan jo Allah tu awak sedang tahu tu ya. Tak perlu sabut ke orang lain. Cukup isi awak pakai pakaian, pakai kendaraan, awak niatkan untuk ikut, awak jadikan untuk amal awak, untuk pahala awak nanti ke akhirat. Kau mendukung ibadah ya Allah, aku untuk ikut ya Allah. Awak sih kontak ke Allah. Nah, kini awak kan, insya Allah mudah-mudahan lah menurun dari pulsa ya, pahala diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti awak buka catatan dibuka oleh malaikat, lah tercatat insya Allah dengan amal-amal yang kita lakukan. Walaupun nampaknya itu kerajaan dunia, walaupun itu barang dunia, tapi ketika kita mengkaitkan nanti untuk akhirat, makanya akan menjadi bekal awak nanti. Itu mungkin ulangan-ulangan pelajaran awak. Jadi mudah-mudahan kita bisa tarik di dalam rangka membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ulang-ulang hadis-hadis Nabi dan kerajaan awak tetap di musala karena Nabi mengatakan ijtama'a fi baitin min buyutillah. Jadi berkumpul di rumah Allah. Jadi mudah-mudahan kau bisa tahu sajoka karena awak yang akan melanjutkan generasi awak kau mudah-mudahan bisa lo menarikannya dan sehingga musalawat tetap terus terpakai sehingga orang-orang tutua dulu dalam memulai bisa aja sampai palu-palunya kepada beliau. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan awak juga dapat palu, orang dulu juga dapat tambahan palu dari awak. Mudah-mudahan begitu juga generasi di belakang awak nanti nyotawi aja kok dalam awak kerajaan ini. Insyaallah walaupun lagi mawak, lalu mau barawak atau 8 tahun di kuburan, insyaallah mudah-mudahan palunya sampai. Ini nampaknya tidak nampak cara zahir. Bangun sampai wudu, ada wudu aja orang nanti lah. Mudah-mudahan sampai. Le bunyinya masalah lo. Man barangnya awak tak tahu kok terima saya nanti insyaallah di akhirat. Kan itu sih ya awak sama-sama. Mudah-mudahan dengan tetapnya niat awak seperti itu, kegiatan awak terus menjadi amalan untuk bekal nanti ke akhirat. Walaupun nampaknya kerajaan dunia, tapi kita tetap punya lentingan untuk ke akhirat. Itulah yang akan menemani awak nanti sampai kita selamat. Yang ujungnya nanti dukhulul jannah atau masuk surga itu. Sudah dimudahkan Allah jalan untuk itu dan diberi kekuatan awak untuk mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu, itulah dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.